Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman AM Course, kali ini kita akan membahas materi ujian KSM 2023 untuk tingkat MTS IPA tingkat kabupaten ya. Yang pertama, soal yang pertama, Allah menciptakan alam semesta dengan teratur dan terukur sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2. Dari ayat tersebut jika kita telaah dengan ilmu fisika, ternyata setiap fenomena alam yang terjadi berkaitan dengan entitas fisis atau besaran fisis ya. Besaran fisis atau besaran fisika. Di antara sifat, nah ini pertanyaannya adalah tentang sifat besaran. Nah, sifat besaran itu ada dua dia, ada ekstensif dan sifat intensif. Kalau ekstensif ini artinya sifat yang bergantung ya. Bergantung ya pada jumlah zat. Ya, pada jumlah zat ya, bergantung pada jumlah zat ya. Kalau intensif ini sebaliknya ya, dia tidak bergantung pada jumlah zat. Artinya apa? Kalau dia ekstensif ya, bergantung pada jumlah zat, artinya kalau zatnya makin banyak, nah, jadi nanti makin besar nilainya ya. Contohnya apa? Massa. Ya, kemudian volume ya. Karena massa dan volume itu ya, kalau makin besar volume berarti makin besar jumlah zat kan gitu ya. Nah, jadi jawabannya D. Nah, meskipun massa dan volume itu sifat ekstensif, nah kalau kita bagi massa dibagi volume ini kan jadinya densitas atau kerapatan atau massa jenis kan. Nah, massa jenis itu bukan ekstensif tapi malah intensif. Ya, seperti itu dia. Jadi nomor 1 jawabannya yang paling tepat adalah D. Nomor 2, Azyan hendak menuju masjid untuk sholat berjamaah maghrib dengan mengendarai sepeda motor. Jika lintasan yang ditempuh memenuhi fungsi sebagai berikut, S BT kuadrat tambah alfa T, S sama dengan beta kali T kuadrat tambah alfa T. Dengan T adalah waktu tempuh dan alfa beta keduanya adalah konstanta, maka dimensi perbandingan beta per alfa adalah. Nah, ini soal tentang analisa dimensi ya, atau analisa besaran. Nah, jadi kita tinggal analisis saja ya. S-nya itu katanya tadi lintasan ya, lintasan atau jarak gitu ya. Jadi S itu kita langsung tulis ya. S itu satuannya adalah meter. Oke. Beta kita biarkan. T itu satuannya second. Jadi second kuadrat ditambah alfa kali T. T-nya second. Ya, karena waktu. Nah, kita tuliskan dalam bentuk dimensi. Meter ya, dimensinya adalah L besar. Ya, beta kita biarkan. S second dimensinya adalah T besar pangkat 2 ditambah alfa S dimensinya T. Nah, kita perhatikan di sini. L sama dengan beta T kuadrat tambah alfa kali T. Ya, artinya gini, L itu pasti sama dengan L tambah L. Ya, nggak mungkin jadi ini ya. Jadi harus satuannya sama, harus dimensinya sama. Jadi kayak 2 meter sama dengan 1 meter tambah 1 meter. Gitu ya. Jadi yang menghasilkan meter itu pasti meter tambah meter. Nggak mungkin 2 meter itu dihasilkan dari 1 meter tambah 1 kilogram. Nah, ini pasti nggak mungkin ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau yang kiri hasilnya mau L, maka beta kali T kuadrat ini harus menghasilkan L. Alfa T kali T ini juga harus menghasilkan L, agar L tambah L sama dengan L. Gitu ya maksudnya ya. Jadi harus setara besarannya. Ya, maka kalau gitu kita tinggal selesaikan saja. Kalau begitu ya, kita selesaikan saja. Jadi beta kali T kuadrat setara dengan L. Ya, paham ya? Nah, setara dengan L, maka kita bisa tuliskan beta itu adalah L per T kuadrat. Atau penulisan lainnya L kali T pangkat minus 2. Oke, kemudian alfa kali T setara dengan L. Maka alfa L per T. Atau penulisan lainnya L kali T min 1. Oke. Nah, pertanyaan dalam soal adalah beta dibagi alfa. Maka beta dibagi alfa setara dengan L kali T pangkat minus 2 ya, dibagi dengan L kali T pangkat minus 1. Kalau kita coret, L-nya boleh coret.
T pangkat minus 2 dengan T pangkat minus 1, kalau dicoret sisa T pangkat minus 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Begitu ya. Soal selanjutnya, nomor 3. Sebuah bus yang membawa rombongan jemaah haji Indonesia hendak menuju Madinah dengan kecepatan yang dapat digambarkan pada grafik di bawah ini. Nah, perhatikan di sini grafik kecepatan terhadap waktu. Ya, jadi kita punya grafik VT. Ya. Yang ditanyakan ke kita adalah grafik percepatan terhadap waktu di bawah ini yang memiliki kesesuaian makna dengan grafik di atas. Nah, perhatikan di sini. Yang diketahui itu grafik kecepatan terhadap waktu. Ini diketahui. Yang ditanya itu grafik percepatan terhadap waktu. Ya, artinya tapi grafik percepatan terhadap waktu ini harus sesuai dengan grafik kecepatan yang diketahui. Ya, contoh. Awalnya dari waktu 0 sampai waktu 1, kalau kita lihat waktu 0 sampai waktu 1, apa yang terjadi? Kecepatannya bertambah. Ya kan? Kecepatannya bertambah. Artinya kecepatan bertambah itu kan bendanya digas. Ya, jadi kalau digas berarti percepatannya ada, ya, positif percepatannya, dan nilainya ada. Jadi dari 0 ke 1, dari 0 ke 1 itu nilai A-nya ada. Gitu ya. Jadi garisnya lurus seperti ini. Ya, nilainya kita belum cari tapi ada nilainya. Kemudian dari 1 ke 3 kalau kita perhatikan 1 ke 3 kecepatannya ini tetap. Benda yang kecepatan tetap berarti nggak digas, nggak direm, berarti percepatannya nggak ada 0. Maka kita tuliskan dari 1 sampai 3, maka garis A-nya harusnya di sini, di angka 0. Ya. Selanjutnya dari 3 ke 5 ini kecepatannya berkurang, berarti percepatannya harus negatif, bendanya itu direm. Maka kalau kita tuliskan selanjutnya bentuk grafiknya dari 3 ke poin 5 ini harusnya ada di bawah. Ya, ada di bawah. Karena kalau ini tadi A positif, ini A sama dengan 0, yang ini A bernilai negatif. Itu ya. Kita tinggal lihat grafik yang paling cocok untuk A bukan, ya. B juga bukan. Nah, C yang paling cocok ya. Grafik C yang paling cocok, maka kita langsung pilihkan yang C. Selanjutnya nomor 4, hukum 1 Newton menjelaskan sifat inersia atau sifat kelembaman ya, atau sifat kemalasan ya dari suatu benda. Sifat inersia atau kelembaman diartikan sebagai sifat yang memiliki kecenderungan mempertahankan keadaan atau dipahami sebagai sifat kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaannya. Artinya, kalau bendanya lagi diam, dia malas untuk bergerak. Tapi kalau bendanya lagi bergerak, dia malas untuk diam. Nah, itu ya. Dalam tinjauan Islam, kita diajarkan untuk tidak bersifat malas atau senantiasa selalu berusaha agar mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manakah perilaku berikut yang mencerminkan hukum 1 Newton? Ya, nah perilaku yang mencerminkan hukum 1 Newton nih. Apakah berdoa? Berdoa itu mencerminkan kemalasan? Ya, tentu tidak ya. Apakah pasrah? Ya, bisa jadi. Orang yang pasrah itu kan dia malas itu ya. Apakah futur? Ya, tidak ya. Apakah ikhtiar? Ikhtiar ini kan berusaha juga, tidak, ya kan? Sebentar. Kayaknya lebih cocok futur ya, Untuk kan pertanyaannya tadi mencerminkan hukum 1. Hukum 1 ini identik dengan malas tadi ya. Maka malas itu lebih cocok dengan futur daripada pasrah ya. Futur itu kan artinya ya bisa diartikan malas ya sebenarnya. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk hidup sehat. Beliau suka berolahraga. Di antara anjuran beliau adalah olahraga berkuda, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda. Nah, ini apa istilahnya? Pembukaannya ya. Nah, soalnya itu yang di bawah, kita bisa langsung ke bawah sebenarnya. Ada gambar mobil mengangkat kontainer gitu. Satu tenaga kuda setara dengan 746 watt. Jadi ini 1 HP ya. HP ini horsepower atau tenaga kuda 746 watt. Ini adalah konversinya.
Jika sebuah mesin memiliki daya 100 tenaga kuda, berarti daya itu P ya. Daya 100 tenaga kuda berarti 100 dikali 746. Berarti totalnya 74600 gitu ya. Jadi 74.600 watt ya daya dari suatu mesin. Maka waktu yang diperlukan mesin untuk mengangkat beban, ada massa beban bermassa ini koma ya, 2,2380 kilo ton ya, atau 2 ini kan 2 koma ya, 2,238 kiloton ya. Artinya kalau kilo berarti kita bisa hilangkan kilonya kali 1000 berarti 2238 ton. Nah, ini kita ubah lagi ke kilogram. Jadi 2238.000 kilogram ya. Jadi 2,2 juta kilo gitu ya. Nah, dia mengangkat beban yang berat ini setinggi 10 meter. Ya, berapa waktu yang diperlukan? Nah, kita tahu daya itu rumusnya energi dibagi dengan waktu. Nah, untuk mengangkat suatu benda, energi yang diperlukan energi potensial kan, dibagi dengan T. Ya, energi potensial M kali G kali H dibagi dengan T. Nah, pertanyaan di sini adalah T-nya. Berarti T sama dengan M kali G kali H dibagi P. Ya, masukkan aja 2238.000 ya. Dikali lagi 10 gravitasinya, dikali lagi ketinggiannya 10 meter, dibagi dengan dayanya. Dayanya adalah 74600. Ya, kita bisa coret nolnya 2, 1, 2. Ya, jadi kita tinggal pembagian antara 2238, nolnya sisa 3, masih ini bagi 746. Nah, ini hasilnya sebenarnya hasil yang angka yang bagus ya. 3000 sekon ya. Jadi ini kan kelipatan 3 sebenarnya, 2238 nih kelipatan 3 dari 746 ya. Tinggal dibagi saja. Dapatnya 3000 sekon dan jawabannya memang harus dalam sekon. Berarti ini isiannya diisi 3000. Gitu ya. Soal selanjutnya, seorang jamaah haji Indonesia melaksanakan salah satu rukun haji, yaitu melontar jumrah dengan batu-batu kecil yang dikumpulkan saat berada di Musdalifah. Diketahui batu-batu kecil tersebut massa totalnya 5 kilo. Nah, ini udah dikumpulkan batu-batu kecil, massa totalnya 5 kg. Dan dilemparkan semuanya pada dinding di seberang. Nah, ini dilemparkannya bersamaan berarti ya. Bukan dilemparkan satu-satu, tapi dilemparkan bersamaan. Batu 5 kilo. Ya, ini lumayan kalau kena kepala ya. Di seberang dalam 1 detik ya. Jadi masanya di sini 5 kilo, kemudian waktu lemparnya adalah 1 detik atau T sama dengan 1 sekon, dengan kecepatan V-nya adalah 30 meter per second. 5 kilo ini adalah masanya tadi. Besar gaya yang dirasakan dinding saat terkena batu tersebut adalah, nah, jadi gaya yang dirasakan ketika dia ditabrak batu. Jadi bisa langsung F itu M kali in A, tapi A-nya diganti menjadi delta V per delta T. Gitu ya. Jadi perubahan kecepatan terhadap waktu. Anggap ketika dilempar ke dinding nabrak dinding, dia langsung diam ya, karena nggak diketahui bahwa batunya itu kemudian mantul ya. Kalau mantul kita harus tahu lagi kecepatan pantulan. Kalau nggak tahu, kita anggap 30 ini adalah delta V-nya. Jadi masanya 5 dikali V-nya itu 30 dikali waktunya dibagi waktunya 1. Ya, berarti hasilnya adalah 150 ya. 150 Newton. Begitu ya. Selanjutnya masih soal isian. Gunung es terjadi ketika air laut dan air tawar membeku menjadi es di wilayah yang memiliki suhu sangat rendah seperti di kutub atau di daerah pegunungan dengan iklim yang sangat dingin. Menurut penelitian Holton dan Bruce 2005, bagian gunung es di dalam jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlihat di permukaan. Ya, biasanya yang tenggelam ini adalah 90%, yang terlihat di atas itu biasanya 10% karena perbedaan massa jenis ya, biasanya gitu. Ini konsepnya pasti gaya apung nih soal ini. Jika diketahui massa jenis air laut, nah ini adalah massa jenis air lautnya ya, air laut ya, tempat mengapungnya es itu.
Kemudian massa jenis gunung es. Nah, ini massa jenis esnya yang mengapung ya. Maka volume gunung es yang di dalam yang tercelup air laut sama dengan titik-titik kali volume yang muncul di permukaan. Nah, biasanya sih segini ya. Jadi 9:1 biasanya, tapi kita cari dulu. Nah, rumus cepatnya ini menggunakan nanti gaya apung gitu ya. Jadi kalau konsepnya gaya apung sama dengan berat. Gaya apung itu rho air laut dikali G dikaliin V benda yang tercelup ya, sama dengan berat benda W itu adalah MS dikali G ya. Di sini G-nya bisa dicoret ya. Nah, dari rumus rho sama dengan M per V, kita bisa tuliskan rumus M sama dengan rho kali V. Maka kalian bisa sederhanakan rumus ini menjadi rho laut dikali volume benda yang tercelup dikali sama dengan massa S itu diganti rho S dikaliin volume S gitu. Maka yang ditanyakan dalam soal adalah volume gunung es yang ada di dalam atau yang tercelup VBT ya sama dengan titik-titik kali volume yang muncul di permukaan. Nah, jadi itu kita bisa cari kemudian ya. Jadi Bapak cari dulu VBT dibanding VS seluruhnya sama dengan rho S per rho air laut. Nah, ini bisa jadi rumus cepat ya. Jadi kalau ada soal nanti, soal-soal benda mengapung bisa seperti ini. V benda tercelup per volume benda total sama dengan massa jenis S dibagi massa jenis air laut. Nah, ini tinggal dimasukkan saja nih. VBT per VS sama dengan massa jenis S itu tadi 0,9, massa jenis air laut 1,2. Kita bisa anggap ini seperti 9/12. Atau sama-sama bagi 3 3/4. Nah, perhatikan yang ditanyakan itu gini ya. Yang ditanyakan adalah volume yang ada di volume gunung es yang tercelup yang di dalam ini yang ditanyakan. Bapak buat warna merah ya. Volume yang di dalam ini ya, yang di dalam ini adalah VBT volume yang tercelup yang ini. Ya, sama dengan titik-titik volume yang muncul. Yang muncul itu yang di atas ini. Yang di atas ini adalah V yang muncul. Kita udah dapatkan VBT 3, VS itu semuanya berarti. Ya, VBS-nya 4. Berarti kalau kita mau cari VBT dibandingkan V yang muncul itu adalah 3/1. Karena gini, ya. Semuanya itu 4. Sementara yang masuk ke dalam 3. Berarti berapa yang di atas? Kan 1 kan? Gitu ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan VBT sama dengan 3 kali V yang muncul. Jadi jawaban ini, soal ini diisi angka 3. Oke, gitu. Soal selanjutnya, seorang santri di salah satu pondok pesantren hendak membersihkan kolam penampung air wudhu berukuran 1,5 kali 60. Nah, ini 1,5 meter. Perhatikan satuannya ya. 1,5 meter dikali 60 cm dikali 20 meter. Ya, setelah dibersihkan, kemudian dibuang airnya sampai habis dan diisi kembali menggunakan pompa air dengan pipa yang luas penampangnya 10 cm². Jika kelajuan air yang keluar dari pompa tersebut adalah 10 meter per second, maka kolam akan penuh dalam waktu berapa menit? Nah, ini konsep debit ya adik-adik ya. Jadi pelajari konsep debit pada materi fluida dinamis. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan A dikaliin rumusnya yang pertama boleh Q sama dengan volume dibagi dengan waktu ya, atau Q itu bisa sama dengan luas alas, luas permukaan dikali dengan kecepatan. Jadi ada V per T, ada A kali V. V yang di kiri adalah volume, V yang di kanan V kecil itu adalah kecepatan. Nah, kita bisa gunakan dua rumus ini ya, V per T sama dengan A kali V. Karena yang ditanyakan T, kalian bisa bolak-balik rumusnya menjadi T sama dengan V dibagi A kali V. Ya, masukkan aja. Volumenya adalah 1,5. Ini dalam meter semua ya. Dikaliin 0,6 meter, 60 cm diubah jadi meter, dikali 20 meter. Ini volumenya. Ya, kemudian kalian bagi dengan A. Luas alas itu 10 cm². Ini harus diubah ke meter kuadrat. 10 cm² diubah ke meter kuadrat. Meter, desimeter, sentimeter. Naik 2 tangga. Ya, karena naik 2 tangga berarti dibagi. Jadi 10 bagi 100. Tapi ini kuadrat. Kalau kuadrat berarti tambahin 0,2.
Jadi harusnya 10 bagi 10 pangkat 2. Tapi karena dikuadratkan jadinya 10 bagi 10 pangkat 4. Gitu ya. Nah, jadi ya, Bapak buat langsung gitu aja ya. Jadi harusnya dibagi 10 bagi 10 pangkat 2. Tapi karena dikuadratkan jadi 10 pangkat 4. Jadi peluas penampangnya 10 pangkat minus 3. Ya, bagi di sini 10 pangkat minus 3. Dikali kecepatannya tadi 10. Nah, jadi hasilnya gimana ini? 20 dikali 0,6, kita anggap aja satu angka di belakang komanya hilang. Jadi tinggal 1,5 kali 6 kali 2. 2 kali 1,5 itu jadi 3. Jadi 3 dikaliin 6 sisa yang atas. Dibagi 10 pangkat min 3 dengan 10 jadi 10 minus 2. Ya, hasilnya adalah 18 dibagi dengan 10 minus 2. Atau 18 kali 10 pangkat 2 atau 1800 sekon. Tapi jawabannya dimintakan dalam menit. Nah, berarti kita bawa ke bawah ya. Jadi 1800 dibagi dengan 60 karena 1 menit 60 detik. Nolnya dicoret saja. 18 bagi 6 itu 3. Jadi ada 0 sisa 1. Jadi 30 menit ya, atau setengah jam ya. Jadi diisiannya diisi 30. Gitu ya. Soal selanjutnya ini sayang sekali gambar belum muncul. Gambar belum muncul. Jadi sepertinya ketika soal ini diambil ya sama panitia mungkin untuk dibagi-bagikan ke kita biar kita bisa bahas. Ya, mereka tidak menunggu loadingnya ya, loading dari jaringan. Jadi sehingga gambarnya belum muncul tapi udah diekstrak aja tuh dari komputer ya. Jadi nggak muncul gambarnya. Kalau nggak muncul ya kita nggak bisa kerjakan ya. Nomor 10. Konsep perpindahan panas dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 96 ya. Jadi ini tentang konsep perpindahan panas. Dalam ayat ini menunjukkan isyarat-isyarat ilmiah tentang perpindahan kalor yang ada pada kata ini ya. Apa nih? Ufrik alaihi qitra ya. Yang artinya berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu atau perambatan konduksi. Nah, ini ada soal tentang konduksi atau perpindahan panas pada zat padat. Jadi diketahui 3 batang logam A, B, C dengan ukuran yang sama dan jenis berbeda tersusun seperti pada gambar. Ujung logam C bersuhu 90. Ya, seperti pada gambar ujung logam A-nya dan B masing-masing 0 dan 10. Jika koefisien konduksi termal A dan B masing-masing 2 kali dan 3 kali koefisien konduksi termal C, maka suhu campuran pada persimpangan ketiga. Jadi yang ditanyakan adalah suhu yang di tengah-tengah ini ya. Suhu yang di tengah ini berapa? Nah, ini pertama kita tulis dulu rumus konduksi ya. Jadi rumus konduksi. Jadi P per T. Kok P per T? P rumus untuk konduksi adalah K kali L. Kok kali L pula nih? K kali A kali delta T dibagi L ya. Jadi K itu adalah yang diketahui di soal itu koefisien konduksi. Nah, dalam soal ini tadi suhunya ada ya, luasnya sama ya. Jadi kita lihat gambar A-nya itu sama. Luas penampang ketiga batang ini kalau kita lihat sama ya. Ya, ini dalam soal ya, ukuran yang sama. Ukuran yang sama berarti A sama, L juga sama. Jadi yang beda itu cuma K dan delta T. Delta T itu perbedaan suhu. Koefisien konduksi termal A dan B masing-masing 2 kali dan 3 kali koefisien konduksi termal C. Jadi koefisien konduksi termal A ini 2 kali Kc. Kb 3 kali Kc. Nah, diketahuinya gitu. Ya, Kc-nya berapa? Kc-nya ya tetap Kc gitu. Maka suhu campuran pada persimpangan. Nah, kalau kita lihat, ingat panas itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu panas. Jadi suhu dari 90 ini pindah panasnya ke sini, ya. Nah, jadi nanti yang batang B dan batang A jadi lebih panas, sementara batang C menjadi lebih dingin. Jadi kita bisa katakan gini. Konduksi dari si C itu akan pindah menjadi
ke batang A ditambah batang B. Ya, gitu ya. Kita bisa tuliskan gini. K kali delta T ini untuk si C sama dengan K kali delta T untuk si A ditambahin K kali delta T untuk si B. Kenapa rumusnya jadi gini? Karena dalam soal tadi A dan L-nya sama. Berarti A dan L udah kita coret. Nggak perlu dituliskan lagi di persamaan ini. Gitu ya. K-nya diganti KC, delta TC itu antara 90 dikurang T. Jadi karena nanti ujung ini 90, ujung tengah-tengahnya jadi T. Ingat, T ini pasti lebih kecil dari 90 kan? Makanya 90 kurang T. Sama dengan KA. KA diganti menjadi, ya ini kan KA. Jadinya ya KA diganti menjadi 2KC. Delta TA itu nanti T dikurang 0. Ingat, T pasti lebih panas daripada suhu 0. Ya, karena panasnya diterima. Di sini KB-nya itu 3KC dikali delta TB. Delta TB itu adalah T dikurang 10. Ya, perhatikan di sebelah kiri 90 kurang T, di sebelah kanan T dikurang suhu mereka masing-masing. Karena T itu lebih panas dari suhu 10 dan 0, tapi T lebih rendah suhunya dari 90. Karena sama-sama KC, dicoret aja KC-nya. Berarti yang sisa apa? Di sebelah kiri 90 kurang T, di sebelah kanan jadi 2T. Ditambahin 3T kurang 30 ya. 3-nya dikali ke 10. Gitu adik-adik ya. Nah, satukan variabel-variabel yang sama. Begitu. 90 dikurang 30. Semua angka dibawa ke kiri, semua yang ada T dibawa ke kanan. 2T tambah 3T jadi 5T, ditambahin T lagi ya. Jadi hasil akhirnya adalah 60 setara dengan 6T atau T sama dengan 10 derajat Celcius. Kok nggak ada jawaban 10? Ada yang silap nggak? Ada yang silap nggak? Oh, di sininya silap ya. Sininya silap nih. Minus 30 ketika kita bawa ke kiri ya harusnya plus, bukan minus ya. Oke, di sini silap ya. Jadi di sini 90 plus 30. 90 plus 30 itu jadinya 120. Ya, jadi berarti T-nya 120 dibagi 6. Gitu kan? Dapatnya 20 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang B. Itu ya. Ada kesilapan tadi.